Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agis. Di sini saya akan menemani Anda belajar dalam beberapa menit ke depan. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis teks berita yang baik dan benar. Tahukah Anda, untuk menulis teks berita tidak sesulit yang Anda bayangkan. Mari belajar bersama Agis dan simak video selanjutnya. Oke, pada umumnya berita terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, cepat, tepat, atau straight news. Disebut juga berita langsung. Adalah berita yang proses peliputannya berjarak tidak lebih dari 1 atau 2 hari dari peristiwa. Jadi, informasi yang disampaikan up to date atau aktual. Pada jenis berita ini memiliki struktur teks, judul, kepala, isi. Ia tidak memiliki ekor. Mengapa? Karena berita ini selalu dipantau dan langsung dipublikasikan, sehingga tidak adanya penutup karena dapat ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu cepat, tepat, akurat atau investigation news. Jenis berita yang satu ini mendapatkan informasi dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Membuat berita investigasi membutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung untuk mendapatkan fakta. Pada berita investigation news memiliki struktur teks yaitu judul, kepala, tubuh, dan juga ekor. Berita ini awalannya dikumpulkan terlebih dahulu informasinya, kemudian dijahit atau disusun, lalu dipublikasikan. Dan berita ini juga harus selesai. Kemudian jenis berita selanjutnya yaitu cepat, tepat, mendalam atau in-depth news. Untuk membuat berita mendalam dibutuhkan pengembangan secara mendalam terkait sebuah peristiwa. Pembuatan berita ini lebih banyak menggunakan unsur mengapa. Pada berita ini, struktur teks yang digunakan sama dengan berita investigation news. Berita ini awalannya mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian dijahit atau disusun, lalu dipublikasikan dan berita ini harus selesai. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Tahukah Anda terdapat 6 ciri-ciri teks berita? Yaitu yang pertama adalah kalimat yang digunakan harus padat, singkat, dan jelas. Yang kedua, menghindari istilah. Yang ketiga, judul berita harus mewakili isi berita. Yang keempat, aktual dan faktual. Yang kelima, sumber informasi harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keenam, waktu dan tempat peristiwa haruslah jelas. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan inti yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama judul berita. Judul berita menjadi bagian penting sebab mewakili inti dan isi dari tulisan yang dibagikan. Untuk menarik perhatian dan rasa penasaran pembaca, tulislah sebuah judul yang dapat menarik minat baca pembaca. Dan judul berita yang baik dan benar itu haruslah menggunakan kalimat yang SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian, judul yang baik dan benar yaitu menghindari penggunaan imbuhan. Baik, di sini terdapat contoh judul teks berita dari ulasan.co, yaitu Ketua PGRI Kepri soroti minimnya informasi bagi pelamar seleksi penerimaan P3K. Oke, baik, di sini terdapat analisis kesalahan judul berita. Saya akan menjelaskan contoh pertama yaitu Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menggelar perlombaan memperingati Hari Pahlawan. Kata-kata yang saya beri warna merah berarti kata-kata yang salah. Pada contoh pertama ini mengapa salah? Karena banyak menggunakan imbuhan.
Kata provinsi, mengapa salah? Karena gubernur sudah pasti letaknya di provinsi. Sehingga kalimat yang benar adalah Gubernur Kepri Ansar Ahmad gelar perlombaan peringati Hari Pahlawan. Untuk contoh yang kedua, Bupati Kabupaten Natuna melakukan kunjungan kerja di kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Kalimat ini mengapa salah? Karena kantor Wali Kota Tanjung Pinang tidak adanya kantor Pemko Tanjung Pinang. Sehingga kalimat yang benar adalah Bupati Natuna kunjungan kerja ke kantor Pemko Tanjung Pinang. Oke, baik. Struktur teks berita selanjutnya yaitu kepala berita. Pada bagian ini, penulis atau jurnalis sudah mulai memberikan banyak informasi. Informasi yang disampaikan harus memuat unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di bagian ini, pembaca sudah mulai bisa memahami apa berita yang disampaikan oleh penulis. Mari kita lihat contoh kepala berita, yaitu Tanjung Pinang, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Kepulauan Riau Kepri, Farida turut menyikapi proses seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K di lingkup pemerintah Provinsi Kepri. Contoh ini merupakan satu kalimat yang menggambarkan kepala berita. Struktur teks berita selanjutnya adalah isi berita, merupakan bagian terpenting dari sebuah berita. Di sini, penulis akan lebih banyak membahas seputar pertanyaan yang berkaitan dengan unsur bagaimana dan mengapa. Kemudian, untuk penulisan nominal pada teks berita, yaitu terdapat 1 nominal ribuan, maka ditulis menggunakan angka semua. Penulisan RP tanpa spasi kemudian dilanjutkan dengan nominalnya. Kemudian ada nominal jutaan, yaitu angka dan huruf berbaur dan dibulatkan apabila nilainya berbelit-belit. Dan penulisan RP juga tanpa spasi kemudian dilanjut dengan nominal. Selanjutnya, contoh penulisan nominal pada teks berita. Contoh yang pertama yaitu Bandi menyebutkan untung berjualan soto sebesar Rp.100.000 per hari. Penulisan ini salah karena setelah Rp menggunakan titik dan juga spasi. Yang benar tanpa menggunakan titik dan tanpa menggunakan spasi. Kemudian contoh yang kedua, rumah Rizka dibobol maling, ia mengalami kerugian sebesar Rp.6.450.000 dari kejadian ini. Penulisannya salah karena setelah Rp menggunakan titik dan spasi, kemudian pada tulisan jutaan tidak berbaur antara angka dan juga huruf. Seharusnya dibulatkan menjadi Rp 6,5 juta dari kejadian ini. Oke, struktur teks berita terakhir yaitu ekor berita atau keterangan penulis. Pada bagian ini biasanya terdapat pula tambahan informasi tentang berita yang sedang dibahas. Seringkali di bagian ini penulis juga menyampaikan identitas penulis. Baiklah, berhubung materi yang saya paparkan sudah selesai, teman-teman harus mengerjakan beberapa soal yang saya buat. Yang pertama, buatlah satu teks berita straight news di buku atau di Microsoft Word dan dikumpulkan kepada gurumu. Kemudian, teman-teman bermain game online, yaitu game untuk mengasah kemampuan. Caranya bisa dengan scan barcode atau bisa dengan link yang saya bagikan. Oke, selamat mengerjakan. Semoga nilai Anda lebih baik dan semoga berhasil. Terima kasih, semoga materi yang saya paparkan memudahkan Anda untuk membuat teks berita yang baik dan benar. Saya, Agis, pamit undur diri. Sampai jumpa di media pembelajaran saya selanjutnya. Dadah!